warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kota Makassar. Saya Asrida dari SD Impres bertingkat Mamajang 1 Kota Makassar. Dan rekan saya Rini Mahanani SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 8 Makassar. Nama saya Nur Alia SPD, instansi UPT SD Impres bertingkat Labuan Baji. Kami akan melaksanakan praktik coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kegiatan kita melaksanakan coaching dan observasi. Mudah-mudahan dapat berjalan sesuai rencana dan kita diberi kesehatan dan nikmat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya akan memulai percakapan dengan coach, di mana yang menjadi coach adalah Ibu Rini, coaching Ibu Asrida, dan saya sendiri sebagai pengamat atau observer. Mungkin Ibu Rini bisa kita mulai percakapannya, karena saya ingin menanyakan beberapa tentang alur tirta sebelum kita memulai bercakap dengan coaching. Mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rini mengenai rubrik penilaian. Apa kira-kira yang akan Ibu Rini lakukan terkait rubrik penilaian terhadap coaching? Iya. Terima kasih Bu Alia. Untuk langkah pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan persiapan dulu. Jadi saya mempelajari dulu materi coaching ini di modul 2.2 ini beberapa kali. Kemudian saya mempelajari tahapan-tahapan coaching melalui alur tirta ini. Oke, jadi seperti itu ya Bu Rini, mempelajari sebelumnya tahapan alur tirta. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin dicapai atau yang ingin dikembangkan oleh Ibu sendiri? Pada proses coaching dengan alur tirta ini, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam melakukan identifikasi dan rencana aksi, agar nantinya tidak ada perbedaan persepsi antara saya sebagai coach dan coachee saya pada proses coaching ini. Oke, jadi di antara coach dan coachee ada proses yang berkesinambungan ya Bu ya. Ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya tanyakan, kira-kira di bagian kompetensi yang mana yang ingin dicapai sebagai observasi Bu Rini? Iya. Saya mau mengembangkan bagaimana sih menyampaikan pertanyaan berbobot untuk coachee, sehingga ini nanti bisa mendukung saya dalam menggali ide-ide dari coachee, sehingga nanti coachee itu merasa ringan untuk mengeluarkan ide-idenya kepada saya. Jadi saya minta Ibu Alia ini untuk nanti membantu saya di observasi bagian ini ya. Oke Bu. Insyaallah. Pertanyaan yang keempat, kira-kira indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai, yang seperti apa itu, Bu Rini? Dengan saya mengembangkan ide-ide dari coachee ini,
menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Saya berharap Koci mampu mengeluarkan pemikiran-pemikiran ataupun ide-idenya sehingga saya mampu mengidentifikasi apa sih yang diinginkan Koci. Seperti itu, Bu Alia. Oke, jadi kali ini saya akan memberikan kesempatan karena keempat pertanyaan tersebut sudah terjawab oleh Ibu Rini sebagai coach. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Asrida sebagai coaching dan Ibu Rini sebagai coach untuk melanjutkan percakapannya. Saya persilakan Ibu. Terima kasih, Bu Alia. Assalamualaikum, Bu Asri. Waalaikumsalam, Bu Rini. Bagaimana keadaannya, Bu Asri? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih bernafas juga. Alhamdulillah. Masih bernafas, tapi ada sedikit kegalauan ini. Kenapa? Iya, Bu Rin. Sebenarnya kalau dari apa situasi saya dalam hal pekerjaan saya ini ya ada sedikit kegalauan sebenarnya. Oh, kira-kira Ibu Asri mau bercerita tentang saya, tentang kegalauannya ini kepada saya hari ini? Kalau Ibu Rini tidak keberatannya, saya boleh dikatakan curhat lah dan minta solusi, siapa tahu bisa dibantu. Bisa, Oke, bisa. Kira-kira butuh waktu berapa lama ini untuk ngobrol? kurang lebih 15 menit lah. 15 menit. Oke, dari obrolan 15 menit ini kira-kira yang Ibu Asri harapkan apa sih? Saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya anggap menjadi sebuah permasalahan bagi saya ini. Begini Bu Rin, saya sedikit risau dengan kondisi kelas yang saya ajar akhir-akhir ini. Sepertinya motivasi mereka belajar di kelas kok menurun ya. Nah, di situ saya ingin mengembalikan semangat mereka kembali seperti di awal-awal semester. Di mana pada saat itu mereka semua sangat antusias belajar. Kira-kira gimana ya caranya, Bu Rin? Oh, jadi itu yang Ibu rasakan sekarang ya. Risau karena motivasi anak-anak belajar di kelas menurun. Iya, Ibu. Menurut Ibu Asri, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini juga yang menjadi pikiran yang saya pikirkan sekarang ini yang seperti itu. Kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid saya ini sepertinya menurun minat belajarnya? Padahal buku-buku yang saya siapkan itu adalah buku-buku yang menurut saya sudah menarik bagi mereka. Ada banyak yang terbaru lagi, jadi saya pikir bagaimana ya. Kemudian saya juga perhatikan murid saya ini kurang fokus dalam belajar juga. Mereka masih sering bermain-main. Pada saat saya menjelaskan, membuat suasana kelas itu jadi gaduh. Kemudian saya berkali-kali saya harus menegur mereka untuk fokus belajar. Pada saat jam istirahat, saya perhatikan mereka juga lebih suka bermain handphone, lebih antusias dengan gadgetnya. Oh, begitu. Kalau menurut Bu Asri, pembelajarannya seperti apa sih yang kira-kira disukai sama anak-anak itu? Kalau menurut saya, pembelajaran yang mereka suka itu yang sepertinya yang ada unsur bermainnya, yang lebih interaktif lah. Nah, seperti itu. Oke, Ibu tadi menyebutkan pembelajaran yang ada unsur permainan dan lebih interaktif ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang sudah Ibu Asri lakukan untuk membuat pembelajaran itu menarik untuk siswanya Ibu? Saya sudah menyediakan buku-buku pelajaran di kelas, kemudian saya juga membuat gambar-gambar atau poster
Kemudian saya juga biasanya membawa ke kelas itu saat mengajar sebagai media dalam pembelajaran saya. Oke. Terus dari metode yang Ibu sampaikan tadi, apakah menurut Ibu itu sudah memenuhi kebutuhan siswa sehingga mereka ini menjadi lebih fokus belajar di kelas? Untuk beberapa materi sih masih bisa ya Bu. Tapi akhir-akhir ini saya perhatikan siswa saya sepertinya kurang aktif di dalam kelas. Oh, begitu. Eh, Kira-kira apakah ada ide lain untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar di kelas ya, Bu Asri? Sepertinya mungkin saya akan menambahkan dengan metode belajar yang lain. Nah, Mungkin ide seperti bagus itu, Bu Asri. Boleh tahu kira-kira berapa persen sih kalau Ibu bisa analisa, kira-kira berapa persen siswa Ibu yang kurang aktif dalam pembelajaran di kelas saat ini? Kalau saya perhatikan sih mungkin ada kurang lebih 50% ya Bu. 50% ya. Bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi minat anak-anak itu menurun dalam belajar di kelasnya Ibu Asri ini? Tugas yang saya berikan ini masih sekitar 50% siswa yang mengerjakan tepat waktu. Mm-mm. Terus saat saya minta untuk berdiskusi atau kerja kelompok, mereka ini cenderung pasif. Jadi Mm-mm. ini saya perhatikan hal ini begitu nampak ya, nampak sekali pada saat saya membagikan LKPD untuk dikerjakan Mm. baik individu maupun per kelompok. Mereka ini masih terlihat kurang antusias. Mm. Oke. Kan Bu Asri tadi menyebut akan menambah metode dalam mengajar. Kira-kira metode pembelajaran yang seperti apa sih yang cocok untuk pembelajaran di kelas Ibu sehingga anak-anak ini nanti lebih aktif belajar? Sepertinya saya ingin memberikan variasi dalam mengajar saya. Mungkin saya akan tambahkan metode pembelajaran yang lebih menarik Mhm. dengan ada beberapa materi yang saya minta anak-anak untuk kerja kelompok sesuai dengan minat mereka. Sedikit ice breaking bisa mungkin sehingga mereka bisa lebih bersemangat lagi di kelas. Wah, ide sangat bagus itu Bu Asri. Dengan metode ini anak-anak menjadi lebih aktif kan ya? Insya Eh, Allah. menurut menurut Bu Asri, kira-kira berapa persen kenaikan minat belajar anak-anak ini dengan metode yang Ibu Asri sebutkan tadi? Saya sih berharap bisa sampai 70% Ibu. 70%. Menurut Ibu 70% ini sudah bikin Ibu Asri puas? Sebenarnya belum sih Bu, tapi jika bisa mencapai lebih dari 80% anak-anak fokus belajar, saya merasa itu sudah cukup lumayan bagus lah Bu dibandingkan sebelumnya. Nah, untuk mencapai target Ibu yang lebih dari 80% itu tadi, anak-anak bisa fokus belajar di kelas, kira-kira apa sih yang Ibu harus lakukan? Sepertinya saya harus lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ya Bu. Apalagi di sekolah saya juga ada beberapa media yang bisa mendukung dalam pembelajaran yang lebih interaktif. Menurut Bu ini bagaimana? Nah, itu ide bagus itu Bu Asri, ide yang sangat brilian. Nah, Ibu bisa menganalisa potensi yang ada di sekitar Ibu untuk mendukung pembelajarannya Ibu. Nah, kira-kira masih ada ide lagi yang ingin Ibu Asri sampaikan untuk ini? Sepertinya saya juga ingin membuat penilaian dengan menggunakan beberapa aplikasi. Sepertinya itu menurut saya bagus deh. Wah, keren itu Bu Asri. Saya rasa ini juga sebuah inovasi pembelajaran yang perlu dikembangkan ya. Jadi, kira-kira rencananya kapan ini mau diterapkan program-programnya nih Bu Asri? Saya sih pengennya secepatnya ya Bu untuk Hmm. melakukan perubahan dalam metode pembelajaran saya. Dalam jangka waktu 1 minggu ini, misalnya saya akan mempersiapkan metode-metode yang saya sebutkan tadi.
Saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi. Setelah perencanaan minggu selanjutnya, saya sudah bisa memulai dengan rencana ini. Oke, jadi kurang lebih 2 minggu ini Ibu Asri akan menjalankan program-programnya ya. Nah, dalam waktu 2 minggu ini kira-kira yang bisa menjaga komitmen Ibu dalam menjalankan program ini siapa? Saya rasa itu saya sendiri selaku guru kelas dan juga murid-murid saya. Oke, Ibu sendiri dengan melibatkan murid-murid dan juga rekan-rekan sekolah juga ya, mungkin bisa diikutkan terlibat. Gimana nih Bu Asri perasaannya setelah kita ngobrol? Alhamdulillah, saya sedikit lega dan senang ya Bu. Saya tidak sadar ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Semoga saya bisa meningkatkan minat siswa saya, minat murid saya untuk belajar lebih aktif lagi di kelas. Saya juga berharap metode yang saya terapkan ini membuat saya menjadi salah satu guru yang selalu dinantikan oleh murid saya, sehingga mereka lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu Asri, saya tunggu kabar baiknya ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Semoga Bu Asri nanti bisa menjadi guru idola, sehingga minat-minat muridnya ini nanti dalam belajar menjadi meningkat sesuai dengan targetnya Ibu Asri. Saya kira cukup di sini obrolan kita hari ini, Bu Asri. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol bersama saya. Saya juga berterima kasih banyak Bu Rin. Bu Rin sudah mau menemani saya mengobrol dan membantu saya menemukan solusi, dan saya berharap ini bisa berhasil. Dan terima kasih Bu Rin. Amin. Dari percakapan antara Ibu Rini sebagai coach dan Ibu Asrida sebagai coaching, saya akan lanjut dengan Ibu Rini sebagai coach. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu Rini terkait percakapannya tadi. Pertanyaan pertama mungkin, Bu Rini, kira-kira apa yang sudah dilakukan saat coaching ingin mencapai indikator yang disampaikan? Terima kasih Bu Alia. Jadi saya melihat tadi ketercapaian indikator adalah nampak dari mungkin pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu Asri tadi, pertanyaan yang terbuka sehingga memacu coaching untuk bisa mengeluarkan ide-ide sehingga menemukan solusinya sendiri. Oke, seperti itu Bu Rini ya. Bu Rini sebagai coach mampu memberikan solusi di mana solusi tersebut sebagai coach dapat menemukan dan menemukan solusi dan memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, Bu Rini, saya lanjut pertanyaan kedua. Kira-kira kompetisi apa yang ingin dikembangkan pada saat Bu Rini sebagai coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi sepertinya dalam kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ini Bu Alia. Meskipun dalam proses coaching hari ini saya sudah fokus di mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tapi kompetensi ini saya masih ingin tetap terus kembangkan dan saya masih ingin tetap belajar di kompetensi yang ini. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu Rini kembangkan artinya Bu Rini akan berlatih secara terus-menerus untuk mengembangkan kompetensi dalam proses coach dan coaching ini ya, seperti itu mungkin Bu Rini. Iya Ibu. Oke, untuk percakapan hari ini Bu Rini saya kira sudah cukup.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Asri, Ibu Alia? Baik, Alhamdulillah. Bu Rini. Alhamdulillah sehat. Bagaimana persiapannya hari ini? Jadi coaching ya? Baik, saya di sini minta izin untuk menjadi observer ya. Tapi sebelum proses coaching ini kita mulai, mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu Asri selaku coach. Iya, Ibu. Bu Asri, apa saja yang Ibu Asri sudah siapkan sebelum proses coaching ini? Jadi sebelum proses coaching ini saya mempelajari materi bagaimana melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan alur kita seperti materi yang sudah dipelajari. Seperti itu. Oke. Terus kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Mungkin mendengarkan aktif itu yang paling saya ingin kembangkan lagi secara spesifiknya. Apa indikatornya untuk saya bisa melihat ketercapaian tujuannya ini, Bu Asri? Dengan saya sebuah pertanyaan yang berbobot sehingga pada saat saya mendengarkan itu coach saya mempunyai kesempatan yang lebih luas, lebih luang lagi untuk mengomunikasikan perasaannya. Sehingga mungkin itu dapat menciptakan sebuah solusi dari permasalahan yang dialaminya. Seperti itu. Oh, begitu, Bu Asri. Sepertinya sudah siap sekali untuk melakukan coaching. Kalau begitu, kita bisa mulai proses coachingnya. Jadi saya persilahkan Ibu Asri sebagai coach untuk melakukan coaching terhadap Ibu Alia sebagai coach. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Rin. Assalamualaikum Bu Alia. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Asrida. Kabar saya baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Saya dengar-dengar ini Ibu Alia ada kendala atau semacam permasalahan di kelas atau pembelajarannya. Mungkin Ibu Alia bisa berbagi lah. Terima kasih Bu Bu Asrida atas kesempatannya. Masalah yang saya hadapi mungkin di sekolah ya, dalam proses belajar mengajar itu beberapa orang teman masih menggunakan metode yang kurang bervariatif. Seperti itu, Bu Asrida. Kira-kira Ibu Alia, apa tujuannya dari permasalahan? Apa yang Ibu inginkan dari permasalahan yang Ibu anggap ini perlu sebuah solusi? Dari permasalahan dari proses pembelajaran yang boleh dikata rekan guru di sekolah sepenuhnya belum mampu dan belum maksimal secara proses di dalam pembelajarannya, hanya masih menggunakan metode ceramah, masih menggunakan metode konvensional yang masih masih 50% lah seperti itu Bu Asrida. Cara mengajarnya belum secara maksimal karena boleh dikata sekarang kan kita bisa banyak menggunakan aplikasi semacam membuat PTT dan sebagainya, membuat
video pembelajaran yang bisa merangsang siswa kita untuk lebih fokus dan lebih semangat dan termotivasi untuk belajarnya. Akan tetapi saya lihat kenyataannya tidak semua ya teman rekan guru, cuma ada beberapa orang yang hanya melakukan proses pembelajaran yang kurang bervariatif seperti itu. Hanya lebih banyak menggunakan metode ceramah, memberikan tugas, seperti itu, Ibu. Oh ya, jadi di sini boleh dikata bahwa indikator yang Ibu Alia harapkan untuk mencapai tujuan itu, Ibu Alia ingin bahwa teman-teman Ibu Alia itu bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Tidak lagi menggunakan metode-metode pembelajaran yang konvensional begitu, seperti ceramah dan sebagainya. Seperti itu ya, Bu? Iya, iya. Di sini Ibu saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana teman bisa dalam proses belajar mengajarnya bisa lebih bervariatif lagi, maksudnya teman bisa menggunakan teknologi sekarang semacam membuat video pembelajaran, menggunakan slide PPT, sehingga anak-anak bisa lebih fokus terhadap materi yang diberikan. Kemudian juga yang ingin saya lakukan, semoga rekan sejawat dapat bekerja sama dengan baik. Saya akan berusaha tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat yang bermasalah dengan melakukan pendekatan di sekolah, mungkin dengan belajar bersama, mendampingi apabila teman membutuhkan bantuan di dalam proses belajar mengajarnya. Artinya di sini saya dan teman di sekolah akan berkolaborasi seperti itu, Bu Asrida, yang akan saya lakukan dan akan saya usahakan semaksimal mungkin. Oke, bagus ya. Kemudian sehubungan dengan maksud-maksud Ibu tadi itu, kira-kira Ibu ini sekarang berada di posisi skala berapa? Kalau misalnya sudah memenuhi tujuan Ibu, itu berarti skalanya sudah mencapai berapa begitu? Kalau untuk sekarang, Bu ya, skala yang dicapai teman itu di sekolah saya melihat masih 50%. Mengapa? Karena proses pembelajarannya itu belum maksimal. Hanya masih menggunakan metode-metode dulu seperti berceramah, memberikan tugas. Hanya seperti itu, kurang menggunakan alat peraga dan media-media pembelajaran yang lainnya. Seperti itu, Bu Asrida. Oh ya, baik. Apakah Ibu ingin meningkatkan skalanya ke mungkin di atas 60 itu? Atau 50 Ibu harapkan? Iya, tentunya saya berharap dengan pendekatan kepada teman, saya mengajak kerjasama, kolaborasi, bagaimana agar proses pembelajarannya itu di kelas secara yang ingin dicapai itu sudah lebih di atas dari 50%. Tentunya saya menginginkan skala yang ingin saya capai sekitar 80% lah. Itu bagi saya sudah lumayan apabila rekan di sekolah itu di dalam proses belajar mengajarnya sudah bagus, sudah bisa menggunakan alat peraga yang lengkap, memfasilitasi siswa dengan berbagai media pembelajaran, tentu dengan melalui kolaborasi dan pendekatan-pendekatan
secara interim kepada rekan sejawat. Seperti itu Bu Asrida. Kira-kira selain itu masih ada cara-cara yang Ibu Alia masih bisa gunakan untuk mencapai target Ibu? Tentunya saya sebagai rekan sejawat yang ingin melihat teman ingin lebih bagus lagi di dalam berproses, saya akan berusaha melakukan yang terbaik kepada rekan sejawat dengan melalui pendekatan, kerjasama, dan tetap berkolaborasi, membantu dan membimbing teman yang memang betul-betul membutuhkan. Apalagi di zaman sekarang ini, Bu, ya, kita ketahui bahwa teknologi itu semakin canggih, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Saya akan berbagi dan akan selalu berusaha melakukan pendekatan dan membimbing kepada teman tersebut. Artinya saya akan tetap melakukan kolaborasi lah dengan teman yang membutuhkan. Seperti itu, Bu. Oke, cara-cara Ibu itu sudah sangat bagus ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang bisa Ibu lakukan? Ya akan saya lakukan lagi ya, tentunya akan selalu mensupport, memberikan semangat kepada teman agar teman mau berubah, mau bekerja sama, agar proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu dapat berjalan semaksimal mungkin dan sesuai dengan yang ingin dicapai. Seperti itu, Ibu. Wah, itu sudah keren sekali tuh usahanya Ibu itu. Kalau seperti itu. Iya, Semoga, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga nanti ke depannya usaha Ibu itu memang bisa membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih bagus seperti apa yang Ibu Alia harapkan. Seperti itu. Iya, Bu. Saya kira percakapan kita sudah ya, menemukan solusi bagi Ibu, dan Ibu Alia mungkin akan lebih punya kesempatan untuk memberikan ruang kepada teman-teman Ibu untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi mereka. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu Asrida ya. Ya, sama-sama Ibu Alia. Oke, Ibu Alia, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih praktek coachingnya Ibu Asri dan Ibu Alia. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu Asri sebagai coach, tapi sebelumnya saya ingin melakukan evaluasi untuk proses coaching yang sudah dilakukan tadi ya. Jadi secara garis besar sih proses coaching ini sudah menggunakan alur Tirta ini sudah sesuai mulai dari tujuan coaching, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab ini sudah nampak dalam praktek coaching ini. Nah, di awal Ibu Asri tadi ingin mengembangkan kompetensi sebagai pendengar aktif. Sekarang, apakah sudah nampak tadi di yang Ibu lakukan tadi? Menurut Ibu Asri, sudah kelihatan tadi? Alhamdulillah, saya lebih fokus mendengarkan coaching, mengungkapkan segala isi hatinya, dia mengungkapkan segala unek-uneknya. Jadi saya rasa bahwa itu sudah tercapai. Oke, Bu Asri. Nah, hari ini kan sudah praktek coaching. Menurut catatan ini yang saya coret-coret tadi sudah bagus ya. Alur tirtanya juga sudah nampak dalam praktek tadi. Sudah tahu rasanya menjadi coach dan sudah belajar mengembangkan potensi dalam menjadi pendengar aktif tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dicapai dalam proses coaching selanjutnya kira-kira Bu Asri? Saya
harap saya bisa mengembangkan semuanya seperti mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Seperti itu, Ibu. Iya, alhamdulillah. Jadi semua kompetensi di coaching sudah dikuasai dengan baik nantinya ya, dengan sering berlatih. Baik, saya kira sudah cukup untuk hari ini proses atau latihan coaching kita. Terima kasih waktunya Ibu Asri, terima kasih waktunya Ibu Alia. Sampai ketemu lagi di Sama-sama. coaching-coaching selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Alia dengan Ibu Rini? Baik, Bu Asri. Alhamdulillah Bu Asrida. Kabar baik hari ini, kami berpuasa. Alhamdulillah, biar puasa tetap semangat ya Ibu ya. Oke, Iya Bu, harus. oke, saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Ibu Alia. Hari ini Ibu Alia kan akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Rini yang akan menjadi coachingnya. Jadi sebelumnya saya akan melakukan sedikit tanya jawab dulu dengan Ibu Alia seputar Iya Bu, oke. Proses coaching yang akan Ibu lakukan. Bisa Ibu? Iya Bu. Jadi begini, untuk yang pertama bahwa proses coaching ini akan saya observasi. Kemudian yang menjadi penilaiannya itu yang pertama, apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian apakah pertanyaan yang nantinya Ibu berikan kepada coach itu sudah merupakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang berikutnya, bagaimana coach menanggapi pertanyaan yang oke. Kemudian yang berikutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Alia, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oke Bu Asrida, terima kasih atas pertanyaan pertama. Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap coaching, yaitu mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot dan menyimak, seperti itu Ibu. Ya, jadi memberikan pertanyaan berbobot merupakan kompetensi yang Ibu Alia ingin kembangkan dalam proses coaching ini. Iya Bu. Apa indikator untuk mencapai tujuan Ibu itu? Indikator yang ingin saya capai terhadap coaching saya yaitu bagaimana coaching dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Coaching tersebut bisa memecahkan masalah terhadap apa yang dialaminya. Seperti itu Bu Asrida, mungkin indikator yang ingin saya kembangkan terhadap coaching saya. Oke, Ibu Alia, terima kasih. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan mungkin untuk mengefisienkan waktu, mungkin Ibu Alia bisa melakukan proses coachingnya dengan Ibu Rini, di mana di sini Ibu Alia sebagai coach dan Ibu Rini sebagai coaching. Mungkin bisa dimulai. Oke Bu Asrida, terima kasih untuk percakapannya hari ini. Oke, mungkin saya bisa mulai dengan Bu Rini percakapannya. Ya Ibu Alia. Bu Rini, Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rini hari ini?
Hari ini kabarnya baik, tapi ada sedikit yang ingin saya ceritakan ke Bu Alia ini. Ada waktu Bu Alia? Insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk bercakap dengan Bu Rini. Eh, saya ingin tahu kira-kira Ibu Rini ingin menceritakan apa hari ini? Gini Bu Alia. Apakah ada problem Ya. atau yang masalah yang dihadapi? Iya, saya sedikit risau ini dengan kondisi kelas yang saya ajar. Akhir-akhir ini tuh sepertinya motivasi belajar murid saya di kelas saya terutama ya, sepertinya menurun. Nah, saya tuh ingin mengembalikan semangat mereka seperti di awal pembelajaran. Mereka di awal-awal semangat, tapi ke belakang ini kok sepertinya menurun. Gimana ya Bu caranya ya Bu? Kalau saya perhatikan permasalahan yang dihadapi Bu Rini, menurunnya semangat belajarnya siswanya Bu Rini ya. Iya. Saya ingin tahu dari Bu Rini, kira-kira kenapa bisa siswanya punya masalah seperti itu? Dari segi faktor apa kira-kira sehingga siswa tersebut semangatnya menurun di dalam belajarnya? Kalau saya perhatikan itu mulai dari peralihan materi ya. Untuk materi di mata pelajaran pemanduan wisata ini, sekarang ini sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi percakapan-percakapannya itu sudah pakai bahasa Inggris. Sepertinya anak-anak ini kurang percaya diri menggunakan bahasa Inggris ini. Kayaknya seperti itu, Bu Alia. Dari apa yang Ibu Rini ungkap, berarti siswanya Bu Rini ini kurang pede ya, kurang pede karena mungkin ada yang belum mahir berbahasa Inggris, bahkan ada yang belum lancar berbahasa Inggris. Dan Ya. mungkin bahkan ada yang belum tahu bahasa Inggris sama sekali Bu Rini ya, sehingga memicu terhadap siswa Bu Rini, sehingga mematahkan semangat siswanya Bu Rini sehingga siswanya seperti itu. Nah, kira-kira langkah apa yang ingin Ibu Rini tempuh agar siswanya tersebut ini tidak patah semangat? Bisa Ibu Rini ceritakan? Ya, mungkin saya bisa menambahkan metode mengajar saya, mungkin Bu Alia. Dari metode belajar yang seperti apa Bu Rini yang ingin kembangkan kira-kira? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman guru bahasa Inggris untuk mungkin bisa membantu saya dalam membuat atau membantu anak-anak dalam percakapan bahasa Inggris di pelajaran saya ini. Oke, jadi suatu saran yang sangat berbobot karena Bu Rini ingin bekerja sama dengan guru bahasa Inggris tersebut sehingga memudahkan sendiri Ibu Rini agar siswanya bisa berbahasa Inggris seperti itu. Iya, Bu Alia. Iya, oke. Dari langkah-langkah yang ingin Ibu capai, nah kira-kira tindakan apa yang ingin Ibu Rini lakukan untuk kedepannya sehingga siswanya ini lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris? Mungkin saya bisa menambahkan ice breaking yang berbasis bahasa Inggris mungkin ya untuk memicu semangat anak-anak dan melatih rasa percaya diri. Mungkin saya bisa pakai ice breaking dengan menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris, atau mungkin juga saya bisa memberikan video-video pembelajaran yang berbahasa Inggris sehingga anak-anak mungkin terbiasa mendengarkan materi-materi ini dalam bahasa Inggris. Oke, seperti itu ya Bu Rini ya.
Kita tahu Bu Rini ya, kalau bahasa Inggris itu adalah salah satu mata pelajaran umum ya yang boleh dikata mendunia, karena di mana-mana pelajaran bahasa Inggris itu ada di tingkat SMA, ada di tingkat SMP, bahkan di tingkat SD pun pembelajaran bahasa Inggris itu harus ada di kurikulum Merdeka. Iya, seperti itu. Dan tidak memungkinkan bahwa siswa harus mahir dan harus bisa menguasai bahasa Inggris tersebut. Nah, dari ya yang kira-kira dari masalah yang dihadapi Bu Rini, dan Bu Rini sudah mendapatkan solusi yang ingin dicapai. Kira-kira sebelumnya Bu Rini berada di skala berapa pada saat siswanya ya? Kalau saya melihat itu kira-kira yang akhir-akhir ini sih saya lihat kurang lebih 50% ya, Bu. Jadi kita ini kan pakai sistem blog, jadi kelihatan sekali itu 50% itu mereka sepertinya motivasinya turun. Oh begitu. Mm-mm. Jadi Bu Rini harapan ke depannya kira-kira Bu Rini ingin mencapai di skala berapa setelah Bu Rini ingin mengembangkan siswanya lebih ke depan lagi agar bisa mahir berbahasa Inggris. Kira-kira Bu Rini ingin berada di skala keberapa? Ya. Dari Maunya sih skala 100%, 50%. tapi itu terlalu muluk-muluk sepertinya kalau misalnya dalam pembelajaran saya itu 100% anak-anak mampu menggunakan bahasa Inggris dengan baik itu. Nah, mungkin skala lebih dari 80% sudah cukup buat saya, Bu Alia. Oke, jadi Bu Rini jika berada di skala 80%, Bu Rini sudah merasa mampu ya, sudah Ya. merasa mampu dan sudah ketercapaiannya membimbing siswanya itu sudah maksimal ya di angka 80% itu. Iya. Nah, kalau bisa lebih bagus ya, minimal 80% lah. Iya, kalau bisa Bu Rini tingkatkan lagi ke 100%. Iya. Karena Harapannya seperti itu, Bu Alia. Iya, Bu Rini harapannya berada di skala 80%. Tapi saya mengharapkan ke depannya Bu Rini bisa berada di skala 100% ya, agar semua siswanya ini mampu dan mahir berbahasa Inggris. Karena kita tahu bahasa Inggris itu adalah bahasa dunia ya, di mana-mana dibutuhkan. Apalagi Bu Rini mengajar di tingkat SMK. Mau tidak mau siswanya harus dituntutlah bisa berbahasa Inggris. Iya, betul itu Bu Mungkin Alia. seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu Rini ya. Iya, Bu. Yang ingin saya tanyakan satu lagi Bu Rini ya, harapan Bu Rini terhadap siswanya sendiri ke depannya bagaimana di dalam meningkatkan kompetensi siswanya sendiri? Ya, harapan saya sih anak-anak bisa mengerti dengan proses pembelajaran yang saya lakukan ya selama ini, dengan meningkatnya motivasi mereka untuk memperhatikan atau ikut aktif dalam pembelajaran itu. Saya berharap anak-anak kompetensinya juga meningkat dalam pembelajaran ini. Oke. Jadi itulah harapan dan tujuan yang ingin kita capai ya Bu Rini ya. Iya. Kita menginginkan siswa itu berprestasi, berkompeten, apalagi di zaman sekarang ini teknologi serba canggih, aplikasi yang digunakan itu harus siswa tahu ya. Setidaknya gurunya yang harus lebih-lebih tahu dan bisa lebih membimbing siswanya.
Mungkin percakapan hari ini kita cukup sekian, Bu Rini ya. Saya Iya, ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rini atas waktunya. saya Semoga terima kasih. iya, semoga Bu Rini ke depannya bisa lagi meningkatkan kompetensi-kompetensi yang ada pada diri Bu Rini. Oke, Amin. Bu Rini. Iya, Ya, saya terima ucapkan kasih, Bu banyak terima Alia. kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk praktek coachingnya Ibu Alia. Untuk itu saya ingin berbincang sedikit dengan Ibu Alia sebagai. Iya Bu Asrida, iya. Jadi ada beberapa pertanyaan ini sebagai bahan refleksi juga nanti buat Bu Alia. Tapi saya juga di sini ingin melakukan evaluasi tentang praktek coaching yang Ibu Alia laksanakan. Secara garis besar untuk coaching alur Tirta ini sudah sesuai, mulai dari tujuan coaching, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah nampak dalam praktek coaching ini. Di awal tadi Ibu Alia menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi yang Ibu Alia ungkapkan tadi. Ini kemudian sudah nampak dari proses coaching yang Ibu laksanakan, sudah menggali banyak potensi dari coachingnya. Coachingnya sudah mampu menemukan solusinya secara mandiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, saya ingin dengar dari Bu Alia, apakah apa yang Ibu lakukan pada coaching ini yang menjadi indikator tercapainya pengembangan yang diinginkan tadi itu sudah tercapai? Saya pada saat melakukan coach dan coaching kepada rekan Ibu Rini, saya merasa sudah sepenuhnya mencapai indikator di mana coach saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Di sini Bu, proses coaching sudah berjalan dengan baik sesuai proses alur Tirta. Seperti itu Bu Asrida. Oke, terima kasih Ibu Alia, Ibu Rini. Proses coaching hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya kita semua bisa lebih memberikan sebuah perkembangan dan kemajuan dalam melaksanakan proses coaching. Oke, mungkin hari ini kita akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.